Ya, shalom. Eh, Pada sore hari ini kita mau melanjutkan eh, sharing firman Tuhan kita mengenai tema Pentakosta. Memang Pentakosta sudah beberapa waktu kita rayakan di beberapa minggu yang lalu, tetapi banyak hal yang penting, banyak hal yang krusial di dalam kehidupan iman Kristen itu terjadi di dalam Hari Raya Pentakosta. Sebenarnya saya menyiapkan beberapa seri eh, khotbah mengenai Pentakosta ini, dan hari ini kita mau belajar tentang satu tema yaitu battle. Nama battle memang tidak asing lagi buat kita semua, apalagi kita semua berjemaat di satu naungan gereja namanya Gereja Battle. Nah, mungkin kita tahu artinya, mungkin juga kita belum mengerti artinya, dan kita mau melihat apa makna battle, apa hubungannya dengan Pentakosta dan dengan iman kekristenan. Dan juga hari ini kita mau belajar mengenai banyak persimbolan. Jadi Alkitab kita menyimpan banyak sekali simbol atau makna, dan beberapa di antaranya akan kita kupas pada sore hari ini, dan kita mau siapkan hati kita mau belajar, kita mau tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita mau dengar pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita semua berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang mengajar dan memimpin kita, sehingga apa yang kita dengar kita boleh pahami, kita boleh dikuatkan, biar Roh Kudus yang bekerja pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, sekali lagi kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan yang begitu besar kami boleh terima dalam kehidupan kami. Tidak pernah habis rahmat-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami buka pikiran kami mau mendengar Tuhan Yesus tentang firman-Mu, dan biarlah kami dikuatkan, dibangun, dibentuk semakin lagi Tuhan, lewat kebenaran akan firman-Mu, dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin lebih dalam lagi semakin hari. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhanlah yang beracara pada sore hari ini, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menuntun kami. Kami percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan, mulai sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau belajar tentang battle. Apa arti battle? Nah, kita mau lihat dulu arti kata battle. Battle ini dibentuk dari dua kata, dari bat dan juga dari L. Jadi arti kata battle, misalnya ada gereja battle. Nah, kita mau belajar nih, apa artinya nih? Battle itu maknanya apa, artinya apa? Sebagian kita sudah memahami dan mengetahui, kita mau ulang lagi, kita mau lebih lagi dikuatkan dan dibangun lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi kata battle dibangun dari dua kata, berasal dari kata Ibrani Aramaik, atau ya sederhananya bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel atau bangsa Yahudi. Jadi kata battle dibangun atau dibentuk dari dua kata, sekali lagi yaitu kata bet dan juga kata L. Mari kita lihat kata yang pertama, yaitu kata bet. Bagi kita yang gereja di GBI mungkin nggak begitu asing mendengar istilah-istilah kata-kata dalam bahasa Ibrani. Kita juga sempat dulu di beberapa tahun yang lalu merayakan Ain Bet. Nah, ini mirip sekali, kurang lebih mengacu ke sana. Mari kita lihat kata yang pertama, kata bet. Kata bet itu punya arti kata rumah, a house, the house, jadi rumah, tempat tinggal. Di dalam bahasa Indonesia menyerap kata bet ini jadi kata bait. Bahasa Indonesia kalau tidak salah itu menyerap kata bet ini dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu punya sesuatu yang bunyi yang mirip dengan bahasa Ibrani ini. Jadi bait
kayak masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi bait. Nah, bait itu artinya atau bait itu artinya rumah atau tempat tinggal. Jadi bukan hanya kita yang arti kata utama adalah rumahnya. Karena orang bisa punya tempat tinggal di banyak hal. Bisa tinggal di hotel misalnya, hotel juga tempat tinggal, tapi bukan tempat tinggal yang tetap. Ini bed ini bicara tentang rumah yang menjadi tempat tinggal yang tetap. Rumah tempat kita pulang. Jadi a house ya, lebih tepatnya a house. Jadi rumah tempat 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 apa ya, tempat pulang gitu. Nah, selanjutnya jadi bed itu sederhana sekali artinya adalah rumah atau tempat tinggal. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikupas dari kata bed, cuma kita batasi, kita mau bahas mengenai Bethel dalam kaitannya Hari Raya Pentakosta. Nah, jadi bed tadi artinya rumah, dan sekarang kita masuk ke kata yang kedua, El. El itu diambil dari kata Elohim, yang artinya Allah. Ya. Jadi Elohim itu bentuk jamak dari Allah. Kata dua huruf im ini menunjukkan kejamakan. Jadi kata dasarnya tuh Eloh. Im ini seperti S dalam bahasa Inggris, yaitu menyatakan bentuk jamak. Jadi Allah itu di Alkitab kita dinyatakan dalam bentuk yang jamak. Jadi ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu bicara Allah yang jamak. Nanti kita bahas ini lebih spesifik di pembahasan mengenai Allah Tritunggal. Nah, kata El itu diambil dari kata Elohim, jadi dasar katanya Eloh, masuk ke Indonesia jadi Allah gitu. Orang Arab kan Allah gitu, itu dari kata Eloh. Nah, itu diambil L-nya untuk menyatakan tentang Tuhan. Jadi, kata Bethel itu bicara rumah Allah atau bait Allah, secara sederhana. Secara sederhana arti Bethel itu artinya rumah Allah. Bet itu rumah, L itu Allah. Jadi Bethel adalah rumah Allah. Gereja Bethel berarti adalah gereja rumah Allah. Nah, mari kita lihat lebih lanjut mengenai konsep Bethel di dalam Alkitab. Jadi kita mau lihat, saya sudah siapkan ayat firman Tuhannya di sini. Kita bisa fokus ke layar handphone kita dan kita mau lihat kebenaran firman Tuhannya. Firman Tuhan dari Kejadian. Ini saya copy paste langsung dari Eastword, jadi ini gen itu dari Genesis, ini bahasa Inggris. Kejadian pasal 28 dari ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-19. Ini kisah tentang Yakub yang berangkat ke Beersheba. Ceritanya adalah Yakub mencuri hak kesulungan Esau dengan menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan hak sulung. Hak sulung itu adalah 2/3 bagian dari warisan. Jadi hak yang seharusnya jatuh ke anak sulung, yang harusnya Esau, kakaknya Yakub, tetapi Yakub curi dengan berpura-pura menjadi Esau. Yakub takut dan kemudian lari dari rumah ayahnya, rumah Ishak, dan pergi dari Esau karena takut karena dia telah mencuri hak warisannya Esau. Dan di dalam perjalanannya ke Mesopotamia, ke rumahnya Laban, pamannya Yakub, dia singgah di suatu tempat dan kemudian dia mendapatkan mimpi. Nah, dari sinilah gambaran Kejadian 28 mulai ayat yang 10 ini. Mari kita mulai baca. Ayatnya yang ke-10 saya bacakan, saudara semua bisa perhatikan di layar. Ada beberapa kata atau kalimat yang saya highlight, yang saya pertegas, saya kasih warna, saya kasih garis bawah. Ini adalah beberapa poin-poin penting yang kita mau lihat kemudian. Jadi ada beberapa poin penting yang kita mau lihat kemudian, itu saya kasih penekanan, saya kasih warna berbeda untuk kita bisa lebih kasih perhatian di beberapa poin tersebut. Mari kita mulai baca Kejadian 28 mulai ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi
Yakub mengambil sebuah batu di ayat yang 11 tadi untuk alas tidur atau bantal, alas kepala. Bisa dikatakan seperti bantal lah. Jadi dia ambil batu untuk dia kenakan sebagai bantal. Dan saat dia tidur di atas batu itu, Yakub kemudian bermimpi. Di mimpinya itu ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Jadi yang menghubungkan langit dan bumi. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan kita mau simpan dulu satu penekanan di sini bahwa ada surga yang terbuka, ya, dan kemudian ada malaikat-malaikat Allah yang turun naik melalui tangga itu. Kita lanjut ayatnya yang ke-13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali di negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi di ayat 13, 14, dan 15 dikatakan Tuhan menyatakan janji-janjinya kepada Yakub. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Seharusnya kalimat ini saya highlight juga. Kita mau simpan juga di sini. Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Jadi Tuhan hadir di tempat di mana Yakub tidur, Yakub bermalam. Nah, kemudian ayat yang ke-17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Jadi Yakub melihat betapa dahsyatnya tempat ia bermalam, bahwa Tuhan hadir di sana dan Tuhan menyatakan janjinya, berkat-berkatnya kepada Yakub. Dan keesokan harinya, ayat ke-18, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Jadi batu yang dipakainya untuk bantal tadi, dia ambil dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Jadi batunya diambil, dibuat menjadi tugu, dan kemudian menuangkan minyak seperti mengurapi. Ayat ke-19, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jadi Yakub mengambil batu tempat alas kepala, alas tidur dari Yakub dan mengurapinya, dan dia menamai tempat itu Betel. Tadi kita belajar arti kata Betel adalah rumah Allah. Mari kita lihat Kejadian 28 ayat yang ke-17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Dia seakan-akan berjumpa dengan Tuhan di rumahnya sendiri. Jadi kayak tadi di Kejadian 28 ayat 12 dikatakan, bermimpi dia di bumi itu ada tangga yang ujungnya sampai ke langit, artinya ke surga. Dan malaikat itu turun naik. Di 17 ini tuh dianggap Yakub sebagai rumah Allah, ini tuh pintu gerbang surga. Artinya yang menghubungkan antara surga dan bumi. Nah, kemudian Yakub mengambil batu dan diurapi dengan minyak, dan nama tempat itu adalah Betel. Nah, jadi kita mau lihat ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah ada batu, yang kedua batu itu diurapi dengan minyak, dituang dengan minyak, dan itu disebut Betel, artinya rumah Allah. Dan di rumah Allah itu digambarkan seperti pintu gerbang surga, di mana malaikat Allah turun naik melayani. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, Betel tadi adalah batu yang diurapi, ini penekanan yang tadi. Jadi Betel itu bicara batu yang diurapi. Jadi ada batu yang dibuat tugu, kemudian dituang minyak dan dinamai tempat itu Betel, ya ayat 19 ya. Jadi ada dua poin yang penting, ada batu dan ada minyak. Mari kita lihat selanjutnya. Ini gambaran apa? Ini gambaran tentang Yesus, bahwa Yesuslah
sang Betel. Yesuslah sang bait Allah. Yesuslah sang rumah Allah tersebut. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-51 berkata demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia mana yang dimaksud Tuhan Yesus ini? Yaitu mengacu kepada dirinya sendiri. Dicetak dengan huruf besar, ini bicara tentang dirinya sendiri. Dan Yesus berkata bahwa kamu akan melihat bahwa nanti langit akan terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kalau kita balik ke slide yang tadi, Kejadian 28 ayat yang ke-12, mari kita lihat ini Kejadian 28 ayat ke-12. Ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Di momen itu, di titik itu. Kita lihat lagi ini digenapi di Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-51 bahwa langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik dan itu terjadi kepada anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita lihat ya tadi Kejadian 28 ayat yang ke-12 ada satu kejadian yang mirip. Sama persis bahkan. Kalau Yakub melihat itu di sebuah tangga, gambaran itu ternyata adalah perlambang yang sebenarnya terjadi kepada Yesus. Jadi Yesuslah sang rumah Allah. Yesuslah sang Betel. Roh Allah itu diam di dalam Yesus. Karena di dalam Yesuslah berdiam segala kepenuhan Allah. Ya. Jadi kita mau lihat itulah Yesuslah yang menggenapi Betel tersebut. Mari kita lihat slide selanjutnya. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi dikatakan Betel itu artinya bait Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, rombaklah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes 2 ayat yang ke-21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi, Tuhan Yesus berkata, rombaklah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus, dia akan mendirikan bait Allah. Mohon maaf. Yang dimaksud Tuhan Yesus bahwa dia akan merombak bait Allah dan mendirikannya dalam 3 hari adalah tubuhnya sendiri. Apa yang dimaksud dengan ayat ini oleh Tuhan Yesus? Yaitu tentang dia mati dan di hari yang ketiga dia bangkit kembali. Jadi bait Allah dirombak, yaitu dihancurkan. Ya namanya dirombak kan, direnovasi. Pernah lihat rumah yang direnovasi? Kebanyakan dibongkar, dirusak gitu. Itu Yesus yang gambaran dari Tuhan Yesus yang disiksa, dihancurkan, diremukkan. Dan kemudian dibangun kembali dalam 3 hari. Kita tahu di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dalam bentuk bait Allah yang sempurna, yang tiada kurang satu apapun. Bukan dalam kelemahan lagi, bukan dalam daging yang jatuh di dalam dosa lagi. Itulah gambaran dari Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bahwa tadi Yakub berkata bahwa ada batu dan kemudian ada minyak. Kemudian nama tempat itu namanya Betel, dan sebenarnya sesungguhnya itu adalah gambaran dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan. Tadi kita lihat kan ada batu dan juga ada minyak. Ya. Kita mau lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-4. Kenapa ada batu dan kemudian ada minyak sehingga disebutkan Betel? 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-4. Dan datanglah kepadanya, nyanya besar berarti kepada Tuhan, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Siapa yang dimaksud batu yang hidup itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua bisa lihat satu perikop di 1 Petrus 2, itu bicara tentang Yesus yang adalah batu penjuru. Jadi Yesus digambarkan sebagai batu penjuru.
Apa sih maknanya batu penjuru? Batu penjuru itu seperti gambaran batu yang menjadi tiang patokan pembangunan suatu bangunan. Bisa juga digambarkan seperti apa ya? Pondasi sebuah rumah. Jadi batu penjuru itu adalah batu yang menentukan bangunan itu mau akan seperti apa. Jadi kalau kita lihat bangunan yang sedang dibangun, rumah yang sedang dibangun, pertama yang dibangun itu adalah pondasinya. Semakin kuat pondasi, semakin kuat juga bangunan yang dibangun ke atas. Dan bentuk pondasi akan menentukan bentuk rumah yang akan dibangun. Nah, Yesus adalah seperti itu. Yesus adalah pondasi. Pondasi gereja. Dan kemudian segala sesuatu yang dibangun di atas Yesus itu digambarkan seperti batu penjuru. Jadi kalau ada bangunan pondasinya kotak, maka kita bisa pastikan bahwa rumah itu begitu naik ke atas bentuknya kotak. Kalau dibentuk segitiga pondasinya, maka kemudian kita bisa pastikan kalau bangunan itu ke atasnya bentuknya segitiga. Jadi batu pondasi adalah gambaran bagaimana bangunan itu dibangun. 1 Petrus 2 itu berkata Yesus Kristus batu penjuru, artinya memang dialah sang batu yang digunakan untuk membangun gerejanya. Jadi Yesus itu disebut sebagai apa? Batu. Kita udah dapat satu poin yang tadi, batu, dan kemudian ada poin yang kedua yang membentuk Betel itu adalah minyak. Matius 1 ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Nah, kita mau lihat diurapi itu sebenarnya apa maknanya. Jadi kita mau lihat apa sih makna diurapi. Banyak juga yang bertanya kalau pengurapan itu sebenarnya apa artinya? Apa makna urapan? Diurapi itu seperti apa? Kita lihat diurapi. Apa artinya? Diurapi itu artinya diberi minyak atau diminyaki. Jadi kalau berurap itu akhirnya menggunakan minyak. Gitu. Jadi biasanya laki-laki yang mau pergi atau apa, dia meminyaki rambutnya seperti tanda bersolek kurang lebih. Jadi tanda yang apa ya? Tanda dia dalam keadaan yang mempersiapkan diri akan sesuatu yang besar gitu. Misalnya kayak mau pergi ke suatu acara, mereka biasanya mengurapi. Secara sederhana, diurapi artinya diberi minyak atau diminyaki. Nah, minyak sendiri mempunyai simbol, adalah gambaran, adalah simbol dari Roh Kudus. Jadi secara artinya, jadi kita bisa artikan diurapi itu artinya dipenuhi atau diberikan Roh Kudus. Ada satu ayat referensi yang bagus, bahkan ayatnya ini dari Perjanjian Lama. Mari kita lihat dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Beberapa saya sudah kasih penekanan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Jadi ada tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Mengurapi itu memberi minyak, meminyaki. Jadi Samuel itu meminyaki Daud. Tetapi minyak yang dipakai di ibadah pengurapan atau Samuel ini adalah sebenarnya simbol bahwa Roh Kudus dinyatakan atas orang yang diminyaki tersebut atau diurapi tersebut. Selanjutnya kita tahu sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan. Artinya setelah diberi minyak, mereka dikuasai Roh Kudus. Jadi kita bisa simpulkan bahwa diurapi itu adalah kita menerima Roh Kudus. Nah, kita mau kembali tadi ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dikatakan dia bahkan disebut Kristus. Apa artinya? Yang diurapi. Yang diurapi itu bukan hanya Yesus. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di ayat yang tadi bahkan Daud juga diurapi Tuhan.
Kenapa Daud tidak disebut Kristus? Bahkan Saul, sebelum Daud, Saul juga diurapi oleh Samuel. Kenapa Saul tidak disebut Kristus? Elia juga diurapi. Kita melihat juga banyak orang di perjanjian lama yang diurapi Tuhan, tetapi kenapa tidak disebut Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi. Ini bicara tentang Roh Kudus yang tinggal diam tetap di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi kalau di perjanjian lama, Roh Kudus di setiap orang yang diurapi itu bisa pergi, bisa meninggalkan. Kalau dilihat di 1 Samuel ayat yang ke-16, ayat yang ke-14, saya bacakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Jadi Saul itu sempat diurapi Tuhan. Saul itu sempat dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi roh Tuhan atau Roh Kudus mundur daripada Saul. Nah, itulah kenapa Daud atau Saul atau siapapun di perjanjian lama tidak disebut Kristus atau yang diurapi. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa mundur dari orang tersebut. Nah, Kristus disebut yang diurapi karena Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan Kristus. Roh Kudus itu disebut tinggal, diam. Yesus adalah sang Betel, artinya sang rumah Allah, sang bait Allah. Artinya Allah diam, Roh Kudus diam, tinggal di dalam Yesus. Dan tidak pernah meninggalkan Yesus. Nah, itulah kenapa Yesuslah satu-satunya yang disebut Betel atau rumah Allah, yaitu tempat tinggal Allah. Karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan Yesus. Gitu. Jadi selalu berdiam di dalam kehidupan Yesus. Nah, itulah gambaran yang diurapi. Semoga kita bisa menangkap konsep tentang pengurapan ini, bahwa pengurapan itu bicara tentang Roh Kudus yang tinggal diam bersama dengan kita, yang memberi kekuatan, yang memberi kuasa dalam kehidupan kita. Mari kita lanjut. Lalu apa hubungannya tentang Pentakosta? Kita mau buka dulu satu ayat dari Roma yang ke-8, ayat yang ke-29. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita ini dijadikan apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan oleh Allah Bapa, kita ini dibentuk, dijadikan, ya kan, untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Nah, mari kita lihat, kalau Yesus digambarkan seperti batu hidup, ya kan, sebagai batu penjuru. Tadi 1 Petrus 2 ayat ke-4, Yesus Kristus itu gambaran dari batu yang hidup. Nah, 1 Petrus 2 ayat yang ke-5, ayat di bawahnya, itu berkata juga, dan biarlah kamu juga dibentuk sebagai batu hidup. Siapa kamu yang dimaksud Petrus di sini? Yaitu orang-orang percaya, yang mana kepada mereka surat 1 Petrus ini ditujukan. Jadi biarlah kamu ini mengacu ke orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan, digambarkan sebagai batu hidup. Kalau Tuhan Yesus juga adalah batu hidup dan dia batu penjuru, kita juga adalah batu hidup yang dibangun, yang diletakkan di atas batu penjuru untuk pembangunan sebuah rumah rohani, yaitu bait Allah yang kudus, yaitu gereja, kesatuan gereja. Gereja sebagai kumpulan orang percaya, batu hidup yang dibangun. Jadi, kita mau lihat bahwa orang percaya juga digambarkan sebagai batu. Seperti Kristus yang adalah batu hidup, orang percaya juga batu hidup. Kita dijadikan sama, ya kan? Kita dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Maka dari itu kita juga dibentuk seperti batu hidup, seperti Kristus. Jadi
Buat kita yang percaya, kita juga digambarkan sebagai batu yang hidup. Kemudian, orang percaya dan diurapi. Kejadian kisah para rasul. Kisah para rasul ayat yang kedua, pasal yang keempat. Nah, kita masuk ke ranah Pentakosta. Kenapa Betel ini terkait dengan Pentakosta? Ini mari kita lihat ayatnya di sini. Karena pada kejadian hari raya Pentakosta saat 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di loteng atas dan mereka berdoa, dan saat itu Roh Kudus dicurahkan buat mereka. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka oleh Roh Kudus. Jadi di hari raya Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Itu gambaran seperti Tuhan sedang mengurapi kita dengan Roh Kudusnya, dengan minyaknya. Seperti Samuel mengurapi Daud, mencurahkan minyak kepada Daud, dan kemudian setelah itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Demikian juga saat Kisah Rasul 2 ayat 4 ini di hari Pentakosta, saat Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, dan kemudian penuhlah, berkuasalah Roh Kudus atas setiap orang yang percaya, murid-murid Tuhan. Nah, mari kita lihat bahwa tadi di 1 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan kita ini batu hidup. Dan kemudian di Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, kita ini diminyaki, diurapi Tuhan dengan Roh Kudus. Maka ini memenuhi syarat sebagai rumah Allah, komponen sebagai rumah Allah yaitu Betel. Jadi Tuhan itu membentuk kita sebagai Betelnya Tuhan. Saat dia terangkat ke surga, satu-satunya Betel yang pernah ada adalah Yesus Kristus. Sebelum orang percaya, sebelum salib, satu-satunya orang yang menjadi rumah Allah, yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus bisa tinggal, bukan hanya hinggap. Kita pernah melihat kisah Daud. Daud itu diurapi Tuhan ya. Roh Kudus, Roh Tuhan menguasai Daud. Tetapi saat Daud berbuat dosa, dikatakan janganlah rohmu meninggalkan aku. Bahwa Daud juga ditinggalkan oleh Roh Kudus saat dia berdosa. Jadi Roh Kudus tidak tinggal diam di dalam kehidupannya Daud. Kenapa? Karena Daud belum ditebus. Karena Daud tidak hidup di bawah darah Yesus yang mengubahkan kita. Itulah perbedaan orang-orang yang hidup di perjanjian lama dengan di perjanjian baru. Di perjanjian baru kita ini dikuduskan, dibenarkan. Kita ini dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Yang mana Daud di zaman itu belum. Karena penebusan Kristus belum terjadi atas Daud, atas orang-orang yang hidup sebelum salib. Makanya Daud tidak disebut batu yang hidup. Tidak seperti kita sekarang. Oleh karena itu hari ini kita mengucap syukur lewat penebusan salib Kristus, kita adalah batu-batu hidup yang digunakan untuk pembangunan rumah rohani. Dan selain itu juga kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita diminyaki. Dan oleh karena itu kita dijadikan bait Allah oleh Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Saya teguhkan lagi di 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kalau di perjanjian lama sebelum salib Kristus, tidak ada orang yang bisa menjadi bait Allah. Bait Allah turun di rumah, di kemah Musa, di bait Allah Salomo. Dia hanya berdiam di manusia, hanya menetap, hanya hinggap. Sampai akhirnya ada manusia Yesus Kristus yang datang di dunia. Dia yang menggenapi bait Allah yang pertama. Roh Allah, Roh Kudus diam di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita disebut, Yesus disebut Kristus, yaitu yang diurapi. Namun,
melalui salibnya, melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia membenarkan kita semua yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, untuk dijadikan serupa dengan gambaran Dia. Kita juga dijadikan batu-batu yang hidup. Dan selain itu, Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus-Nya. Sehingga hari ini, kalau kita menyebut bait Allah, bukan lagi Tuhan Yesus, tetapi bait Allah adalah kita. Tuhan telah naik ke surga dengan segala keilahiannya berada di surga, dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, sehingga Roh Kudus bisa tetap ada di bumi. Di mana Roh Kudus ada? Yaitu ada di setiap orang yang percaya. Kalau sebelum salib, Roh Kudus hanya ada di dalam satu pribadi namanya Tuhan Yesus Kristus, maka setelah salib, Roh Kudus ada di setiap orang yang percaya, orang yang mengaku, orang yang dengan iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu di setiap kita. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, di kitab 1 Korintus, 2 Korintus, di ayat yang saya tampilkan ini, bahwa dia menegaskan, dia meneguhkan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Hari ini, dalam seri khotbah Pentakosta ini juga, lewat momen Pentakosta, Tuhan menggenapi, membentuk kita sebagai bait-bait Allah-Nya. Bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bahwa hari ini kita ini adalah bait Tuhan. Saat kita bilang, Tuhan, di manakah Tuhan? Kita bisa katakan Tuhan ada dalam hidup kita. Ada satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Engkau tak jauh. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat hidupku. Kurang lebih lagunya mengatakan demikian. Itu adalah gambaran bahwa Tuhan tuh nggak jauh. Hari ini kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita mungkin mempertanyakan di mana Tuhan ada, firman Tuhan menguatkan kita bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Bahwa Tuhan hidup tinggal di dalam kita. Bukan hanya ada, bukan hanya menginap, tetapi tinggal, dwelling, menetap. Dan dia berkata dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia berkata dia tidak akan pernah membiarkan kita. Masalahnya seringkali saya nggak merasa Tuhan ada dalam hidup saya. Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih, kita mau lihat bahwa terkadang kita nggak perlu merasakan. Kita banyak hal yang kita tidak rasakan ada dalam hidup kita, tetapi itu menopang dalam hidup kita. Contoh, organ-organ dalam kita. Apa kita bisa lihat jantung kita? Ginjal, usus. Usus kita tuh kurang lebih 12 meter. Melilit-melilit di perut kita. Ada yang pernah lihat sebelumnya? Kita nggak tahu ya. Apakah dengan kita nggak pernah lihat, atau mungkin kita nggak pernah sadar kalau itu ada. Mungkin kita punya organ namanya pankreas. Kita nggak tahu gimana kerjanya, rasanya bagaimana, feel-nya dalam hidup kita. Kadang-kadang juga nggak kerasa gitu. Tetapi walaupun kita nggak merasakan, bukan berarti organ kita tidak bekerja. Ginjal itu tugasnya berat, menyaring darah. Darah kita tuh mengangkut sari-sari makanan. Kadang yang masuk ke dalam tubuh kita tuh bukan hanya yang yang baik saja, tapi yang jelek-jelek juga. Dan itu disaring, kerja ginjal tuh berat sekali. Apakah kita sadar kita punya ginjal gitu kadang-kadang? Apakah ginjal kita sedang bekerja apa enggak? Kita nggak tahu. Seringkali kita nggak merasakan bahwa ada banyak organ dalam tubuh kita. Tetapi bukan berarti saat kita nggak merasakan organ dalam tubuh kita itu tidak ada atau tidak berfungsi. Justru sebaliknya. Bahwa semuanya itu ada dan bekerja bagi kita. Demikian juga Roh Kudus dalam hidup kita. Seringkali kita merasa sendirian. Bahwa Tuhan itu seringkali merasa jauh dari hidup kita. Tetapi sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Dan Tuhan bekerja bagi tubuh kita. Demikian juga, saya ambil satu contoh lagi. Siapa yang pernah lihat roh kita gitu? Selain yang Tuhan karuniakan, anugerah penglihatan. Roh kita ini adalah elemen paling penting. Kalau roh kita kembali kepada Sang Pencipta, maka tubuh kita yang sekarang ini nggak bisa berbuat apa-apa atau mati.
seringkali kita nggak rasa bahwa ada yang memberi hidup, yaitu roh dalam hidup kita. Tapi apakah dengan kita tidak merasakannya, maka itu tidak ada? Jawabannya, belum tentu. Nah, saya mau menguatkan kita semua, termasuk saya sendiri, bahwa lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa sesungguhnya kita adalah bait Allah. Lewat peristiwa Pentakosta, Tuhan meneguhkan. Satu lagi, Pentakosta di seri yang lalu membahas, kalau kemarin nggak saya kasih judul, kalau boleh saya kasih judul, judulnya adalah 50. Karena kita membahas hari yang ke-50, artinya kegenapan anugerah. Bagaimana Tuhan mengikat janji dengan umatnya, dan Tuhan memberikan anugerah di hari yang ke-50. Demikian hari ini judulnya Battle. Tujuannya adalah saya mau mengingatkan kita semua bahwa kita semua adalah bait Allah, kita semua adalah bait Roh Kudus, bahwa Roh Kudus tinggal dan diam di dalam hidup kita. Kita merasakan, sekali lagi, atau kita nggak merasakan, tidak mengubah kebenaran. Fakta rohani, kebenaran firman Tuhan bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita semua. Mungkin hari ini kita mengalami sesuatu yang berat, mungkin hari ini kita mengalami sesuatu yang nggak baik, mungkin kita juga seringkali jatuh. Terus kita merasa rasanya seperti sendirian, rasanya seperti Tuhan jauh. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Roh Kudus tinggal di dalam kita, diam, menetap di dalam kita. Semuanya karena penembusan salib Kristus yang begitu luar biasa, yang menguduskan kita, membenarkan kita, sehingga kita bisa menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, itu saja berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Saya berdoa semoga kita semakin dikuatkan, semoga firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberkati kita semua. Amin.